Selamat malam, kembali lagi Soib malamku bercerita. Kali ini saya masih ditemani sama Om Irfan. Di episode sebelumnya mungkin buat Soib yang belum nonton videonya, boleh dicari lagi di video yang sebelumnya itu. Itu luar biasa serem. Jadi pengalaman Om Irfan bekerja di daerah pertambangan di daerah Jawa Barat ya Om ya? Ya. Sebelumnya itu dengan pengalaman mistisnya yang lumayan beruntun ya Om. Ya. Nah untuk kali ini Soib malamku bercerita kali ini Om Irfan bakalan bercerita bareng saya. Jadi kebetulan untuk kali ini ceritanya memang ada di tempat tinggal kami. Kami pernah tinggal bersama di salah satu hunian lah istilahnya, di salah satu hunian ya Pak? Kompleks mungkin. Iya, kompleks mungkin. Kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kita dengerin ceritanya dari Om Irfan ya. Om, selamat malam Om. Selamat malam. Kita ketemu lagi Om ya. Ya. Jadi di cerita sebelumnya kan Om udah beberapa kali memang bercerita tentang keadaan yang di tempat kerja ya Om ya. Betul. Iya. Untuk kali ini kita bakal bercerita tentang apa aja nih Om? Ini agak sedikit lawas ya ceritanya. Iya. Agak sedikit lawas karena memang waktu itu saya masih sekolah SMA kalau tepatnya. Itu mungkin dari dimulai pada tahun 92, kurang lebih tahun 92 dan 94 ya. Gitu. Ini saya masih ingat betul karena memang pengalaman ini tidak akan terlupakan lah sama saya gitu sampai sekarang. Adapun cerita yang pertama mungkin Oke, sebelum ke cerita yang pertama, boleh teman-teman saya ingetin lagi untuk like, subscribe, dan share untuk videonya Malamku Bercerita. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jadi di kisahnya ini nanti karena kami ini pernah tinggal bersama, jadi nanti Om Irfan bakal bercerita pengalaman-pengalaman yang ada di kawasan hunian tersebut. Memang itu kawasannya luar biasa aneh ya Om. aneh ya. Ya, jadi Om bisa ceritain daerah sideline-nya nggak Om? Kalau misalkan dari ininya. Jadi ini di daerah Karawang ya, di daerah Karawang. Tepatnya saya tidak bisa menyebutkan instansi ya, semacam perusahaan tersebut itu memiliki kawasan kompleks perumahan gitu ya. Jadi di samping ada perkantoran, instansi pekerjaan tersebut itu menyediakan pemukiman untuk karyawan setempat ya, karyawan yang memang ingin tinggal di area pekerjaan gitu ya. Itu disediakan, tidak banyak sih ya, tidak banyak karena memang diperuntukkan hanya untuk karyawan yang memang betul-betul membutuhkan tempat tinggal. Waktu itu ada berapa rumah ya Pak? Waktu itu kalau tidak salah yang di depan itu mungkin sekitar ada 1, 2, 3 rumah. Yang di depan itu ada 3 rumah. Kemudian yang di belakang itu mungkin sekitar ada 3 rumah juga ya. Jaraknya lumayan jauh. Jadi yang di belakang itu, nah ini kejadiannya adalah kompleks yang di belakangnya itu. Jadi kita bisa gambarkan ya. Jadi ketika memasuki instansi pekerjaan tersebut, kawasan kerja tersebut ya, itu ada pintu gerbangnya, itu melewati pos satpam, kemudian melewati perkantoran. Nah itu selang sekitar 100 meter ya, itu ada sedikit belok ke kanan. Nah di situ pun ada beberapa pohon ya, pohon besar ya, pohon besar ya. Itu mungkin kayak pohon angsana ya, tapi besar banget ya. Kornis yang ada gitu kornis ya, kayak gitu. Dan di situ pun ada gedung serbaguna, yang gedung serbaguna itu pun memang jarang digunakan kalau nggak salah ya. Jadi sering kosong gitu ya. Itu luar biasa besar gedung serbaguna tersebut karena memang di dalamnya memang ada ruangan untuk
bulu tangkis ya. Kemudian di apa? Setelah Lanjut melewati ke itu, belakang iya. lagi, setelah melanjutkan dari gor tersebut lanjut ke belakang lagi itu ada satu rumah memang agak besar rumahnya tuh. Yang saya tahu itu rumah itu dihuni oleh sebutlah Direksi lah ya. direksi lah gitu ya, Iya, direksi bagian ya, direksi. bagian direksi yang memang rumahnya lebih besar dan lebih luas halamannya. Kemudian agak sedikit ke belakang, mungkin dari rumah direksi tersebut mungkin ada sekitar 50 meter apa lebih lah, 100 meteran mungkin 100 meter, agak sedikit belok ke kiri, terus agak sedikit Itu ke lewat belakang, sawah sama lewatin sawah, pohon-pohon. pohon-pohon. Nah itu ada rumah dua tuh berendeng, rumah dua berendeng Pojoknya Om. di pojok. Nah saya itu tinggal di sana bersama kakak saya. Kemudian di samping rumah dua itu, di samping persisnya itu ada pohon besar dan juga ada kolam ikan. Kalau bahasa Sunda mungkin disebutnya balong ya, balong. Iya. Nah, balong kolam ikan mungkin ukurannya 10 kali 10 meter kali ya. Iya, itu besar banget ya, Om. Besar banget. Itu Itu ada besar dua banget. kolam ikan. Iya. Nah, di dekat kolam ikan itu, di tengah-tengahnya itu ada gubuk kecil. Iya. Ada gubuk kecil dan di belakang gubuk kecil tersebut ya, itu rawa. Itu rawa-rawa yang memang jarang orang ke sana gitu loh. Yang katanya memang rawa-rawa tersebut kata orang sekitar situ memang rawan karena memang banyak binatang ular gitu. Iya. Ular dan binatang-binatang yang memang berbahaya di situ ya. Jadi makanya jarang orang ke sana gitu ya, rawa tersebut. Nah, ini kejadiannya mungkin sekitar tahun 92 ya. Tahun 92 ya, cukup lama. Waktu itu saya masih SMA kalau nggak salah. SMA kelas berapa ya, kelas 2, SMA kelas 2. Jadi kompleks perumahan itu kan ada dua tuh ya kan. Nah, rumah kakak saya itu yang paling pinggir yang dekat kolam itu. Nah, otomatis yang paling pinggir itu ya ada akses jendela yang langsung Ke kolam. Iya. ya, langsung view-nya itu ke kolam. Iya. Sama ke pohon besar tersebut. Nah, kemudian bentuk struktur rumahnya itu ya, itu kayak rumah peta. Jadi ada ruang depannya, Iya. kemudian ruang tengahnya, dan di belakang adalah ruang dapur sama kamar mandi. Iya. Ya kan. Nah, jadi sejajar gitu ya. Betul. Kemudian di samping itu ada dua kamar tuh, kamar utama yang paling depan dan kamar tengah, Iya. serta kamar yang ketiga, kamar pembantu Iya. yang paling pojok yang depan toilet gitu ya. Nah, saya mengisi kamar yang tengah dan kakak saya mengisi kamar yang paling utama, yang paling depan. Nah, mereka biasanya anak-anaknya itu ya, itu selalu tidur di ruang tengah. Artinya ruang tengah tersebut memang disediakan kasur juga di sana dan juga ada televisi. Jadi sekalian tidur di sana, sekalian juga nonton TV, Nonton gitu, TV, nonton ya. TV. Nah, waktu itu kalau nggak salah anak ketiga dari kakak saya itu kan perempuan. Itu memang agak sedikit kurang sehat badan kalau nggak salah, seingat saya. Dan dia agak sedikit rewel waktu itu. Mungkin sekitar kisaran usia 6 tahun mungkin ya. Iya. 6 tahun apa 5 tahun gitu ya. Mungkin sekitar segitulah, 5 tahunan ya. Itu agak rewel. Nah, itu nangis terus gitu. Pernah nangis sampai mencapai jam 11:30 malam kalau nggak salah ya. Kalau nangis lama ya Om ya? Kalau nangis itu lama dia. Itu anak ketiga dari kakak saya itu lama itu kalau nangis tuh, lama banget itu. Awet gitu nangisnya itu. Itu sampai malam itu nangis gitu. Kalau nggak salah sampai jam 11:30. Nah, saya itu kan kamar tengah nih. Kamar tengah itu langsung bersinggungan dengan ruang tengah yang ada televisinya. Iya. Jadi saya dekat sekali gitu ya. Dan posisi di dalam kamar saya itu, kasur saya itu kasur yang single. Kasur yang single. Kemudian ujung kasurnya itu, yang satu ujungnya di depan pintu, ya pintu yang masuk ke area ruang tengah, dan satunya lagi ujungnya itu bersebelahan dengan jendela yang menuju keluar, akses keluar. Yang di situ ada pohon besar dan kolam, ya kan. Nah itu anak saya, keponakan saya lah, taruhlah keponakan saya yang nomor 3 ini, dia nangis sampai jam 11:30 malam. Itu demi Allah. Itu saya dengar persis
ada yang ngikutin nangisnya dia, ada yang ngikutin. Kakak saya pun masih terjaga waktu itu. Mungkin yang terjaga itu adalah saya dan kakak saya yang perempuan, itu masih terjaga dia. Yang kakak saya kebetulan tidur di kasur yang Bukan om doang yang denger ya? bukan om doang yang dengar, tapi kakak saya juga yang perempuan itu dengar gitu, dengar. Dia nangis ketika si Neng, ya sebutlah ya keponakan saya itu Neng lah gitu ya, Neng lah gitu. Dia nangis nih misalkan, berarti kan ada jeda berhentinya, itu setelahnya ada yang ikuti. Dan itu di balik jendela. Dan itu berada, sumber suaranya itu di balik jendela, persis di depan ujung kasur saya. Iya. Dan saya waktu itu masih terjaga, agak sedikit ngantuk tapi masih terjaga. Iya. Maklum lah, udah jam 11:30 malam kan. Saya pun memang besok harus sekolah kan gitu. Itu persis kedengaran. Dan suasananya adalah pasca setelah hujan gerimis. Setelah hujan gerimis, saya ingat itu. Setelah hujan gerimis. Itu semuanya udah tidur gitu. Anak-anaknya yang lain dan nomor 1 nomor 2 itu udah tidur ya. Cuma si Nembang yang masih terjaga gitu ya dengan ibunya itu kakak saya. Itu sampai sekitar 20 menitan itu ngikutin terus. Dan itu jelas ya? Itu jelas suaranya sampai saya merinding, nggak bisa tidur sampai paginya. Karena saya terngiang-ngiang terus. Iya. Sampai kakak saya itu bilang ke anaknya itu yang menangis itu, udah, kamu jangan nangis, ada yang ngikutin. Iya. Gitu. Udah, kamu jangan nangis, udah berhenti, ada yang ngikutin. Gitu. Tapi yang namanya anak kecil ya, misalnya yang nangis yang kayak gitu, tetap aja nangis. Iya. Terus aja ngikutin. Itu sampai paginya saya nggak bisa, sampai paginya itu saya terganggu tidur saya, sampai paginya itu nggak bisa tidur gitu. Beberapa hari dari kejadian tersebut, Om tuh pernah tidur, mungkin kalau bahasa sininya mungkin erep-erep ya. Iya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin apa tadi? Ketindihan. Tidur ketindihan. Itu mungkin semua orang pernah mengalami lah tidur ketindihan seperti apa. Jadi setengah sadar, antara setengah sadar dan setengah tidur gitu. Jadi kita tuh kayak tidur, tapi sadar dengan sadar juga, suara dengar juga Iya. gitu. Kayak ada di alam bawah sadar kita gitu. Iya. Jadi tidur kita itu kayak ada di bawah alam sadar kita. Kita sadar kita tuh lagi tidur, tapi kita sadar gitu. Kita dalam keadaan terjaga, tapi fisik kita itu tidur gitu. Iya. Itu saya pernah merasakan seperti itu. Ya. Selang beberapa pekan dari kejadian Yang yang tadi suara tadi. Dan kebetulan waktu itu kakak saya dia kan kadang-kadang dalam sebulan sekali itu keluar kota gitu ya. Iya. Kakak saya itu ke saudaranya, ke tante gitu ya. Saya sih istilahnya tante, mungkin kalau keponakan saya istilahnya nenek gitu ya, nenek gitu ya. Itu ke Bekasi. Itu satu keluarga itu dibawa semuanya. Anaknya Berarti kebetulan Om sendiri ya? ada 4, anaknya ada 4 kan. Nah, itu kakak saya bersama suaminya, kemudian anaknya 4 itu dibawa semuanya gitu. Dan otomatis saya sendirian di rumah gitu kan. Itu sekitar jam jam bada isya lah, masih sore setelah isya, masih sore setelah isya. Tidur saya rep-rep ya, dalam keadaan sedikit terjaga dan sedikit tidur gitu ya. Itu ada tangan yang masuk di balik jendela tersebut. Padahal sudah saya pastikan setelah maghrib, bahkan sebelum maghrib, jendela tersebut sudah saya kunci. Karena jendelanya kan udah lama kan, ada slotnya itu. Iya. Di bawah itu ada slot. Iya. Crack, itu sulit untuk dibuka gitu. Sulit untuk dibuka. Jangankan dari luar ya, dari dalam itu slotnya itu agak sedikit Macet gitu ya. Itu susah dibukanya. Apalagi di luar gitu ya. Itu kalau nutup itu keras. Buah gitu ya. Itu betul-betul terkunci gitu ya. Itu saya betul-betul ya, seperti ada tangan yang masuk dari balik jendela tersebut. Padahal jendela tersebut sudah tertutup dan udah ditutup sama bodreng. Berarti Gitu. sisi kepala Om tidurnya Sisi kepala Om ada di jendela ujung ya? jendela, ada di ujung pintu. Oh. Nah, yang dekat jendela itu adalah kaki. Oh, Nah, iya. itu seperti ada tangan, satu tangan ya, bukan 2 tangan. Itu ada yang masuk, Mau ngeraih gitu. mau ngeraih ke kaki Om. Gitu.
sambil memanggil nama Om dengan suara Suara yang sangat cewek berat. atau cowok? Cowok. Itu cowok. Itu tangannya itu panjang kukunya, hitam dan berbulu. Hitam, panjang, berbulu. Mantep. Itu beberapa kali itu. Sampai Om paksa untuk bisa sadar gitu ya. Iya, Untuk iya. bisa sadar. Wah, sekuat tenaga ingin sadar gitu ya. Keluar dari tidur arak-arak itu gitu. Sekuat tenaga ingin sadar. Alhamdulillah sadar tuh. Om bangun ya? Bangun langsung wah. Astagfirullahaladzim. Langsung istighfar. Kemudian langsung mengusap muka. Om pastikan lagi nih jendela nih. Itu jendela tertutup rapat. Gordeng pun tertutup dengan rapat. Kalau kamar lampu nyala. Lampu nyala. Lampu nyala. Sampai-sampai Om keluar dari kamar. Ini Om menuduh tetangga Om. Iya. Nah, Iseng atau apa tetangga gitu Om ya? itu Iya. taruhlah ada yang akrab dengan Om, ya, yang sebelahnya Om itu namanya taruhlah ya. Kita samakan namanya Benny ya, Iya. sama si Ari ya. Benny sama si Ari. Ini Om tanya langsung keluar kamar, langsung keluar rumah. Nanya Tanya ke orangnya, sebelah iya. teman saya itu, kan masih sore kan, Iya. pada Isya kan gitu kan. Saya tanya, kamu tadi ke kamar saya ya? Apa namanya? Dari jendela luar itu ya? Enggak kok. Dia sampai sumpah demi Allah itu. Si Benny sama si Ari itu. Saya sampai ngedesek itu, ah bohong kamu. Iya bener sumpah katanya. Saya ini lagi nonton berita katanya di TV. Saya sampai diem aja gitu mikir, tadi siapa ya dia? Dia nanya, emang kenapa gitu? Saya tadi tidur akurat gitu. Kok ada kayak ada tangannya masuk dari balik jendela tersebut gitu, dari balik jendela di kamar saya. Terus kata dia, makanya jangan tidur sore Iya, katanya. maghrib lah ya. Maghrib Iya. jangan tidur, kata teman saya. Menasihati saya malahan. Udah tahu kan di balik jendela kami itu ada pohon besar, Iya. terus ada pesawat, Memang ada pohon, apa. itu pohon pornis besar ya? Om? Pohon besar itu, Iya. sepuluhan tangan aja udah lebih kayaknya. Itu besar Nggak banget. bisa di nggak bisa dipeluk, direngkuh ya? Nggak bisa dipeluk, itu besar banget itu. Ini yang paling ekstrim. Om nggak pernah ceritain ke siapa-siapa karena memang saking takutnya Om itu. Ini baru kali ini nih Om ceritanya. Baru kali ini Om ceritain, dan Iya. ke Tante Opa pernah. Dan buat saya malamku bercerita, jadi Om Irfan ini memang banyak cerita sama saya tuh, memang kisah-kisah mistisnya tuh nggak tahu ya, banyak banget. Jadi ya mungkin ini pertama kali ya Om. Pertama kali Dengar ceritain untuk tahun untuk yang cerita tahun 94 ini ya. Apa itu? Ini tahun 94 ini kalau nggak salah ada peristiwa besar ya waktu itu ya, yaitu pagelaran Piala Dunia kalau nggak salah, 94 itu. Antara Brazil sama siapa tuh kalau nggak salah? 94 ya? Iya, Itali. Iya, Brazil sama Kalau nggak Italia. salah Itu Itali. finalnya ya, finalnya. Nah, waktu itu tahun 94 itu masih di rumah yang sama ya, di kompleks instansi Pengerangan yang itu. yang tadi pengerangan tersebut. Dan di lokasi yang sama di rumah tersebut yang paling project itu Iya. ada kolam ikannya dan ada pohon besarnya itu. Tetangga apa namanya yang waktu saya tinggal itu di rumah kakak saya itu ada orang yang memang akrab dengan saya dan memang seumuran dengan saya. Namanya Benny dan Ari ya, itu seumuran dengan saya. Benny mungkin agak lebih tua dari saya, mungkin selisih 2 tahun lah Benny ini. Dan Ari ini memang seumuran dengan saya. Adiknya ada lagi satu lagi yaitu si taruhlah namanya Ricky ya. Ricky itu lebih kecil ya, mungkin seumuran dengan keponakan saya gitu ya, Ricky ini. Jadi Benny, Ari, Ricky gitu ya. Nah ini kita tuh udah sepakat ketika final Piala Dunia itu biasanya kan dini hari ya, mulai itu jam 2 ya, jam 2 malam ya. Baru mulai Jam 2 malam kan. Nah kita udah sepakat kita kalau Piala Dunia kita ngopi yuk. Iya. Nobar di rumah siapa? Ya di rumah saya aja, kata si Benny. Iya. Oke, sepakat gitu kan. Sepakat nih. Sampai siangnya tuh saya tidur duluan tuh, tidur siang karena untuk Persiapan ya, biar malam begadang. nobar ya, final begadang sama teman-teman tetangga saya nih kan, Benny, Ari sama si Ricky gitu ya. Wah saya tidur duluan deh, siangan gitu.
Jadi pas malamnya, wah kita main gitar-gitaran nih. Awalnya di depan rumah Benny gitar-gitaran, karena di situ dia juga buka warung kecil-kecilan. Nah, kita gitar-gitaran di situ. Udah hampir setelah Isya, sekitar jam 10 ya. Wah, di sini mah nggak seru lah katanya. Kita gitar-gitaran di apa? Di saung aja yang dekat yang di itu. kolam balong Ya, itu. yang di kolam balong itu. Iya. Oke, boleh. Dari mulai jam setengah 11 sampai jam 11 lah gitu ya. Kita mulai pindah ke sana malam-malam tuh, jam 11 malam. Itu Nunggu sampai jam 2 malam. Kemaram lampu sama bulan aja ya. Kemaram Bulan. lampu ya, nggak ada penerangan sama sekali Iya. tuh. Ya, nggak ada penerangan, gelap gulita di situ. Dan di balik kan ini kolam ikan itu kan sejajar ya. Ukurannya masing-masing 10 kali 10. Berarti kan ada dua ini, berarti totalnya kan 20 meteran lah ya. 20 meter ya gitu ya. Nah, di samping sejajar kolam ikan ini ya saya gambarkan dulu, di sini ada bubuk saung lah ya. Di samping itu ada saung. Kemudian di di belakang saung itu di samping kanannya itu adalah rawa, dan di belakangnya saung itu ya ini kan saung, di belakangnya ini adalah pohon pisang. Iya. Pohon pisang, banyak sekali pohon pisang. Apa kayak kebun pisang gitu Kayak ya? kebun pisang, Iya. rumpun pisang lah Iya. gitu ya. Jadi satu rumpun pisang itu banyak pisangnya. Banyak. Gitu. Nah, ini saungnya di sini. Dari sini ada kolamnya nih dua. Nah, di sini adalah jalan setapak yang menuju ke kompleks rumah kakak saya ini yang beredar dua ini, sama rumahnya si Benny sama si Ari sama si Ricky ini. Dan memang di area tersebut tuh memang dikelilingi sawah ya Om ya? Betul, dikelilingi oleh sawah. Dikelilingi sawah yang lumayan ya bisa hektaran kali ya Om ya? Dan sawah itu mungkin lebih tepatnya sawah yang nggak keurus, dan Iya. lebih tepatnya kayak rawa gitu. Betul. Kayak rawa. Akhirnya ya jadi kayak kubangan air rawa gitu Kubangan aja. air rawa aja gitu. Iya betul. Betul. Dan diselingi dengan banyak pohon pisang Iya. gitu. Nah, saya mulai jam setengah 11 sampai jam 11 gitu ya. Pindah tuh ke gubuk tuh. Iya. Pindah ke gubuk. Nah, pindah ke gubuk. Kita gitar-gitaran tuh bertiga nih. Saya, Benny, sama si Ari, ya. Benny ini yang lebih tua daripada saya 2 tahun, dan si Ari ini yang seumuran dengan saya. Dan si Ricky yang kecil yang seumuran dengan keponakan saya nggak ikut. Dia cuma berada stay di depan TV di rumahnya itu. Nah, kita jalannya. Kita stay di balong ini, gitar-gitaran lah, nyanyi yang apa-apalah. Nyanyi Ebit Ade segala macam, Iwan Fals lah gitu ya. Memang waktu itu memang lagu-lagunya lagi tenar ya di telinga-telinga kita gitu. Sampailah sekitar jam berapa ya? Sekitar jam setengah 1 lah, jam setengah 1. Nah, yang pertama si Ari nih. Si Ari izin. Saya mau ngambil rokok dulu ya. Jangan lama-lama. Iya, tenang aja. Ambil rokok dulu. Sama mau ngopi katanya. Otomatis dia balik lagi nih. Pulang dari gubuk itu. Iya. Ke rumahnya. Tinggal berdua tuh. Tinggal berdua tuh. Saya sama si Benny ya, yang lebih tua daripada saya 2 tahun. Kita gitaran tuh. Menjelang sampai jam 1 malam, giliran si Benny. Aduh, saya pengen kencing dulu nih. Sekalian lah, saya pengen ini dulu sebentar katanya. Sebentar doang katanya. Ya saya percaya aja ya, percaya aja ya. Waktu itu kan saya polos-polos aja lah gitu. Tapi jangan lama-lama dong, saya sendirian nih di gubuk nih. Gila nih jam 1 malam, saya bilang gitu kan. Iseng banget ya Om ya? Iseng banget nih jam 1. Takut apaan sih katanya gitu. Nanti juga saya kesini lagi. Nanti si Ari aja belum balik lagi. Ya mungkin si Ari makan dulu kali ya gitu kan. Biasa dia mah suka kelaparan kalau malam-malam gitu kan, kata si Benny. Oh ya udah. Saya pengen dulu ya, saya ngambil rokok katanya gitu. Sana tuh si Benny. Tinggal saya sendirian tuh. Kita gitaran, ada mungkin sekitar 15 menit ya, jam 1.15 ya. Itu si Benny datang. Kita 15 menit ya. Datang lagi tuh, tapi nggak bawa rokok, biasa aja jalan kaki. Jalan kaki. Tiba-tiba udah ada di depan saya langsung aja gitu ya. Berarti kamu nggak lihat pas dia lagi jalan ya? Nggak dia pas dia lagi jalan, udah tiba-tiba mungkin sekitar dari 5 meter dia tiba-tiba udah mendekati Om. Oh si Benny itu. Om juga kan fokusnya ke gitar kan, gitu kan. Oh si Benny. Karena memang jaraknya dari rumah ke lumayan jauh ya, ada mungkin sekitar 25 meter lah. Iya, 25 meter memang ya. jauh ya. Lumayan jauh, 25 meter lah, 20 meter lebih. Tapi Om nggak ngeh pas Nggak lagi jalan ngeh. ya? Dia lagi jalan dari rumahnya itu nggak ngeh gitu sampai ke sini. Kan kelihatan tuh dari gubuk kan. Kalau memang dia jalan kan gitu kan. Tiba-tiba 5 meter, si Benny datang.
wih cepet banget, oh, lama banget, kayak 15 menit ya. Ya namanya juga kena kencing sambil yang ini nyari rokok dulu, ngopi dulu. Ya dan benar kita bicaranya. Jadi juga bahasanya juga biasa-biasa aja. Yang kita kamu ke saya, udah kamu aja. Ya diam aja gitu ya. Duduk sila di depan saya gitu. Diam aja. Gitu. Depan-depanan tuh. Depan-depanan gitu biasa. Kita gitaran, gitu gitaran. Kita gitaran. Udah kita gitaran. Nah giliran saya pengen kencing. Duh, saya pengen kencing nih. Udah jam 1 lebih 45, hampir 15 menit lagi mau kick off ya, mau mulai gitu ya. Ya lebihnya udah ada wawancara tuh sama pewawancara gitu ya, saya lihat. Saya mau kencing dulu nih. Ke si Benny nih, si Benny masih di gubuk nih. Ya udah kamu kencing aja. Ya udah kamu kencing aja, gitu kan. Jadi diem aja tuh, sila di depan saya, nggak megang gitar gitu. Saya taruh gitarnya, terus saya langsung pergi dari gubuk dulu kan. Sebelum saya masuk ke rumah kakak saya mau kencing, saya nengok dulu nih, kan bersebelahan di rumahnya. Iya. Nengok dulu ke rumahnya si Benny, rumah sebelah si Benny ya. sama si Ari. Iya. Kagetnya, si Benny ada di dalam sama si Ari. Serius itu. Serius. Hah? Saya sampai gini, Iya. dan lu cepet banget lewat mana? Gitu kan, lewat belakang. Apaan sih lu? Serius nih, jangan bercanda nih. Tuh saya sampai begini. Iya. Sampai Oh begini. gila itu. Wah serius lu? Iya. Gue dari tadi ada di sini, belum sempat ke sana. Tenang aja nih, ini udah mau ke sana lagi nih. Ayo katanya gitu. Ya untuk menghibur saya mungkin ya gitu. Kamu malah ke sini, kata si Benny. Saya mau kencing. Kamu mau kencing? Ya udah ke sana lagi. Bentar. Aduh, kenapa sih? Saya nggak bisa langsung ngomong. Iya. Masih Karena shock duduk, banget ya. masih shock saya. Iya. Masih cerna ini yang di depan siapa ya? Di depan siapa nih? Yang di gubuk siapa? Iya. Gitu kan? Kenapa sih? Kata si Benny gitu. Si Ali juga nanya. Lu kenapa kan? Udah. Ayo balik lagi ke gubuk yuk. Udah jangan. Udah balik lagi kan gitar saya yang ditinggal gitu ya. Itu gitar kakak saya gitu. Yamaha itu, gitar Yamaha. Nanti ada yang ngambil pan katanya gitu kan, kata si Benny. Bentar minum. Oh udah lemas tuh. Udah lemas itu, belum sempat kencing aja jadi lupa. Ya tadinya mau kencing jadi lupa gitu, mau lupa itu. Oh gila itu. Hampir 10 menit diam aja, sampai bapaknya si Benny tuh nanya, kenapa sih kok kayak pucat pasti gitu, sampai nanya gitu. Sama ibunya pun ada masih tersadar waktu itu, karena memang perhelatan Piala Dunia ini banyak yang nonton gitu. Iya. Mungkin mereka juga penasaran ya. Mau pada nonton lah ya. Pengen pada nonton, mau apa yang muda maupun orang tua gitu ya. Pada nanya kenapa, ada apa sih? Saya nggak bisa ngomong waktu itu betul. Saya cuma diam doang. Kayaknya saya dipaksa sama si Benny. Udah kebuk aja lagi, ada apa sih? Katanya gitu. Kebuk aja lagi. Pas dibuk itu. Rame-rame itu. Si Benny duluan yang di depan. Hmm. Nah, saya itu di belakangan sama si Ari. Nah, jadi si Benny posisinya lebih depan dari saya 5 meter. Ya, saya di belakang si Benny itu 5 meter jaraknya. Kamu duluan ya. Karena saya udah merasa takut. Iya. Nah, si Ari di belakangnya lagi, gitu ya. Di belakangnya lagi. Mungkin 2 meter, 3 meter di belakang saya gitu ya. Jadi gua kayak nggak serius gitu ya. Nah, pas udah melewati pohon besar itu, udah masuk ke area jalan setapak menuju gubuk, si Benny balik lagi. Agak sedikit cepat jalannya. Udah. Nanti aja ada jalannya subuh-subuh. Kenapa udah balik lagi? Ternyata di gubuk itu ada sosok hitam dan itu membelakangi dia. Lagi duduk sila di gubuk itu. Lagi menghadap ke pohon pisang. Sosok hitam. Rambutnya panjang, tapi nggak kelihatan bajunya, cuma hitam gitu. Karena memang gelap, Itu yang ngobrol sama Om di gubuk ya. Itu kayaknya. Langsung si Benny balik lagi. Duh, sampai Gila Benny itu parah itu. Si Benny balik lagi, udah nanti aja ngambil gitarnya subuh-subuh. Udah langsung balik lagi. Saya juga tadinya mau ngikutin dia dari belakang 5 meter, kan jalannya nggak jadi. Udah balik lagi. Agak sedikit cepet jalannya dia gitu ya. Balik lagi udah. Dan nobarnya jadi nggak jadi.
Akhirnya saya pulang ke rumah ya gitu ya. Dia pun ke rumah kita gitu. Ke rumahnya dia gitu. Jadi masing-masing nonton di rumahnya gitu ya. Karena udah nuasannya udah takut gitu ya. Iya. Gitu ya udah sampai subuhnya pun baru Diambil kita gitu. itu diambil karena memang statusnya ada yang ambil Iya, kan karena iya. memang kawasan Itu ngambilnya tapi rame-rame Om. cuma kamu doang. Kita udah siang ya jam 6 diambil, tapi si Benny udah. udah ngeliat Heeh. nah gitu kan kejadian itu ditanya udah tadi udah terang kan Heeh. diambil memang ada kita di lubuk itu ya ngambilnya juga agak sedikit cepat gitu Walaupun udah terang ya. udah terang itu udah ngambil aja langsung gitu aduh astagfirullahaladzim Oh itu gila sih. luar biasa itu Dan itu sempat ngobrol ya Mas? itu sempat ngobrol Sempat ngobrol ada padapan ya? walaupun dia ngobrolnya itu pasif pasifnya itu iya. artinya kebanyakan om yang nanya Iya. dia enggak Jauh seperlunya. jawab sepenuhnya aja pantesan ketika kedatangannya dia itu om enggak mengetahui Nggak lihat jalannya ya? Iya. tiba-tiba udah 5 meter aja di depannya mungkin jarak dari sini ke ke grab itu Iya. lalu udah di depan dia Itu luar biasa sih. Om. luar biasa itu sampai om pun nggak berani ceritain ke Iya. Karena kalau inget sosok yang waktu di gubuk ya berarti. pasti om nggak bakalan betah tinggal di situ Iya. dan pengennya pindah gitu. betul. Karena memang om waktu itu memang tinggal sama kakak gitu kan di sana itu ya om istilahnya mempositifkan mental aja gitu. Iya. Mungkin itu halusinasi dan itu mungkin jin gitu ya, Iya. jin ya. Yang memang kita nggak bisa pungkiri kehidupan jin itu memang ada gitu ya kan Allah itu menciptakan jin dan manusia. Iya. Cuman memang berarti sempat komunikasi ya, Om? Sempat komunikasi betul, sempat nanya gitu ya, om nanya dan dia pun jawab gitu, Jen lama banget sih cuma ngambil rokok sama Iya, ngambil kencing kopi. doang Iya. gitu ya, gitu kan, misalnya basa-basi lah gitu ya. Om tumpahkan kekecewaan kepada dia karena dia memang agak lama gitu. Enggak kok cuma sebentar katanya. Sebentar ini saya udah balik lagi. Tapi lihat mata nggak sih, Om? Kan gelap waktu itu. Oh Gelap. iya. Enggak ngeliat langsung. Cuman Iya. memang sosoknya itu memang Sosok ada ya. sosok si Benny. Suaranya sama. Suaranya si Benny. Wah gila. Persis si Benny. Gila merinding ya. Kaosnya pun sama si Benny. Cuman karena gelap, karena memang di gubuk itu kan tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan. Jadi penerangan itu hanya mengandalkan kepada lampu yang di rumah. Iya, dari kakak rumah ya. saya, itu pun kan jauh jaraknya kan Iya. 25 meter dan penerangan dari Penerangan bulan langit, ya? penerangan Iya. bulan langit gitu. Setelah itu Om berani ke situ lagi. Kalau malam-malam udah nggak berani. Udah Kalau malas ya. siang Om? mungkin berani ya, kalau siang mungkin berani. Cuman emang ini ya, Om, apa? Rumah itu tuh ya dibilang angker juga. Kayaknya satu kawasan angker ya, Om? Kayaknya satu kawasan. Satu kawasan tuh angker, saya mampu bercerita tuh. Jadi saya mau cerita sedikit juga. Jadi dulu waktu saya tinggal di situ juga bareng sama Om. Jadi ceritanya ya memang kalau kan zaman dulu tuh ya mungkin sekarang juga ya. Kalau zaman sekarang kayaknya anak kecil jarang keluar rumah ya, Om. Kalau zaman dulu tuh kita mainnya memang keluar rumah, lari-larian, main petak umpet gitu ya, Om. Iya. Nah, dulu tuh pas lagi jadi ceritanya lagi main ya, Om. Lagi main. Nah, kakak tuh lagi sepedahan. Nah, cuman waktu sepedahan berangkatnya lihat. Iya kan, berangkatnya lihat gitu. Nggak tahu kemana lah. Pokoknya sepedahan karena memang itu kawasannya besar banget itu. Betul. Kawasannya besar. Nah, waktu itu ibu udah teriak-teriak dari dalam rumah, cepetan pulang, bentar lagi maghrib, bentar lagi azan maghrib, gitu. Itu masih di komplek yang itu ya? Masih di rumah itu yang sama itu. Sama yang Bentar lagi maghrib. Itu inget banget dan itu usia kisaran paling kelas 1 kelas 2 SD paling. Iya. Waktu itu masih kelas kecil lah 2. Iya. Masih mungkin 7 Itu tahunan. jelas banget kondisinya apa ya, senja gimana sih, sore mau ke maghrib itu jadi awan merah, awan merah gitu kan. Senja lah ya. Ya senja gitu kan, mau ke malam kan. Berarti kan masih agak terang ya, agak, jadi kalau lihat jauh tuh masih kelihatan. Iya betul. Nah, manggil tuh ceritanya, manggil kakak kan, nggak tahu kemana kan. Lagi di pekarangan rumah itu, jadi di pekarangan rumahnya tuh besar banget, jadi kayak lapangan rumput besar gitu. Kita yang tadinya main lari-larian sama adik-adik saudara gitu, terus masuk tuh yang lain, tinggal saya sendirian di luar.
Nah waktu itu saya manggil, kakak kemana nih? Panggil kan namanya, nggak ada. Terus tahu-tahu dari jauh. Jadi kalau kita ngelihat jauh itu ada jalan setapak gitu ya, menuju ke rumah dinas yang direksi itu. Iya. Itu jalannya kan agak belok tuh. Betul, agak belok. Sepanjang jalan itu ada pohon. Yang pas belokan itu ada pohon, ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon. 5 pohon sepanjang belokan itu kan. Nah, itu ingat banget, itu dari rumah dinas. Ngehnya pas dari rumah dinas ada sepeda kakak lagi ngebut. Ingat banget itu kakak, mungkin umur 44, 45 mungkin dia. Pokoknya ngebut. Wah itu tuh dipanggil kan, dipanggil tuh. Terus tapi dia nggak nengok, mungkin karena jaraknya memang jauh, karena jaraknya jauh ya. Nah terus ibu udah manggil, udah 2 kali ibu manggil, cepetan masuk, udah mau azan maghrib. Udah 2 kali manggil ya om. Karena kakak belum masuk, saya belum masuk nih om, belum masuk rumah. Karena kakak masih ada di jalan kan, lagi sepedaan, lagi menuju rumah nih, menuju rumah. Kan setelah rumah direksi itu ada pohon 1, 2, 3, 4, 5, belok tuh kakak tuh. Di pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, pohon terakhir hilang. Itu kayak sulap, kalau cerita sekarang tuh masih merinding. Jadi ingat banget posisinya tuh di pohon yang terakhir itu dia hilang. Kayak sulap aja gitu. Pas belokan itu ya. Pas belokan itu dia hilang. Iya. Bener-bener jelas itu sepedahan, dan suara gimana sih suara sepeda ngebut? Kan kalau anak kecil zaman dulu suka dikasih apa ya, botol bekas gitu, botol air minuman yang diselipin di depan antara biar bunyi kan. Iya. Ngebut suaranya kan jadi iya gitu kan, suaranya gitu kan. Pas di yang pohon terakhir dia hilang, wah itu langsung lari itu. Tapi kamu pastiin ngedekatin nggak berani. Pas udah hilang, terus berapa detik sadar gitu, wah ini hilang, langsung kabur, udah nggak berani keluar lagi. Terus sadar nggak di rumah itu ternyata kakak udah ada di mana? Ada di mana dia masih main sampai malam. Iya, sampai malam. Sampai malam, pulang tuh malam, dia pulang malam bawa sepeda biasa. Dia mainnya sampai ke yang seberang itu loh. Oh iya, yang seberang itu. Jadi memang area kawasan tersebut tuh memang huniannya tuh nggak banyak ya, Mas? Nggak banyak. Jadi kita tuh main tuh kalau nggak di dekat rumah ya paling ke seberang gitu, ke seberang kawasan ya, seberang kawasan. Karena memang nggak banyak rumah waktu itu. Nah itu memang luar biasa, dan yang suara nangis itu juga pernah dengar juga sih, Iya. Pernah dengar. Wah itu gila sih, itu jelas banget om. Dan kalau misalkan kita cerita kayak sekarang nih masih terngiang lagi, ya terngiang lagi suaranya gitu loh. Jadi ya mungkin kawasannya mungkin ya kawasannya memang dulu kan terkenal di sana itu adalah kawasan rawa ya. Iya. Rawa itu kan setengah sawah, tapi sawah yang terendam dengan air gitu. Nggak lurus sehingga dari rendaman itu tumbuhlah pohon-pohon meluntas lah gitu ya, semacam pohon-pohon meluntas yang memang pohon-pohon liar gitu, pohon-pohon liar. Dan biasanya suka ada ikan-ikan yang ikan-ikan sabu-sabu kayak gitu. Iya. Ada di sana kalau memang ada pun kayak gitu. Jadi betul-betul genangan airnya itu bikin lembab gitu, Sama ini om, kalau nggak salah dulu tuh om sering, jadi Om Irfan ini buat saya mampu bercerita. Jadi Om Irfan ini dulu tuh lagi zamannya nggak tahu ya skripsi atau lagi ngerjain tugas ya om. Jadi selalu ke kantor, ke kantor depan. Ke kantor ya betul. Iya. Itu juga ada satu. Jadi kalau misalkan lagi ke kantor kan keadaan kantor udah pada pulang kantor ya, Meh. Kantor tuh pasti sepi. Nah, kita tuh ponakannya tuh selalu ikut main ya, Meh. Iya, ikut main. Dan lumayan jauh antara kompleks. Jaraknya rumah itu mungkin ada sekitar 300 meter lah ya. Lebih kayaknya, 1 kilo kayaknya ada. Jalan kaki 1 kilo ya. 1 kilo ada kayaknya. Karena ngelewatin sawah, ngelewatin rumah direksi, terus ngelewatin yang gudang tumpukan pipa itu loh, tumpukan pipa yang nggak jelas itu. Wah itu hutan pohon itu, udah gitu pohonnya
memang pohonnya bukan pohon-pohon kecil ya, pohon-pohon yang pohon-pohon besar, pohon-pohon tua gitu loh. pohon-pohon tua. Tapi bukan pohon beringin, bukan. Iya. Tapi kayak pohon-pohon besar yang memang pohon-pohon buat berteduh gitu. Iya, jadi kalau Kayak pohon angsana ya, pohon Iya, angsana apa angsana. pohon kornis yang gitu iya, ya. kornis. Tapi besar-besar gitu. Iya. Tinggi besar gitu. Iya. Memang kalau untuk tempat tinggal apa? Kalau dari udara memang enak ya, Mas? Enak, Gitu ya. segar gitu. Cuman Soalnya jauh dari dari raya iya, gitu ya, jadi polusi. jauh dari kendaraan. polusi ya. Cuman memang kalau untuk ininya memang agak angker ya. Agak tricky juga di situ gitu. Kalau yang di kantor pernah ada kejadian apa? Nah, di kantor Hmm. itu pernah tahun 95 ya. Itu kan awal-awal Om apa namanya 95 tuh awal-awal Om sering bikin makalah untuk tugas lah gitu ya, kuliah gitu. Itu mulai ke kantor itu mungkin pada Isya ya, setelah Isya mungkin sekitar jam 7:30 Sorry, sampai Om. jam 11 malam sampai Iya. jam 12 malam gitu. Jadi informasi juga buat saya mampu bercerita. Jadi pada zaman itu komputer tuh masih jarang ya, Mas? Masih jarang Jadi itu sebabnya kenapa harus ikut ke kantor, gitu. karena kita pun di rumah kakak saya Memang nggak ada ya. nggak ada komputer. Jadi mau nggak mau, walaupun malam harus ke sana ya. Di sana kan untuk mengerjakan tugas gitu ya. Memang saya sekolahnya di teknik informatika gitu ya, jadi jurusan teknik informatika. Jadi memang harus berinteraksi terus dengan komputer gitu. Iya. Ke sana waktu itu ada satpam ya, satpam saya mungkin minta kuncinya dulu ke Iya, satpam, dan kunci satpam pun udah kenal sama saya gitu ya. Itu malam apa sore? Malam sekitar jam 7:30 atau jam 8-an lah ya, saya minta izin sebutlah pas satpamnya itu Pak Mul lah gitu Iya. ya, Pak Mul saya mau ngetik nih, ada tugas gitu ya. Oh iya, dikasih tuh kuncinya, masuklah ke kantor gitu ya. Yang namanya masa kantor kan sebagus apapun yang masa kantor udah sepi kan, Iya. udah kan gitu ya, udah banyak ruangan. Dan lampu pasti dimatiin ya, Bu? Ruangan lampu tuh dalam keadaan mati semuanya Iya. gitu ya. Om tuh yang pertama kali pas masuk ya otomatis ya Om Harus yang nyalain gitu ya. Itu di tengah-tengah kantor gitu ya. Nah, Om waktu itu ngetik ya, udah masuk di tengah-tengah partisi perkantoran di situ, dan memang letaknya agak sedikit di pojok kantor gitu ya. Karena memang saya hanya menggunakan komputer yang dipakai sama kakak saya gitu ya, dipakai sama kakak saya. Saya nggak mau pakai komputer yang lain karena takut disalahin gitu kan. Dan posisinya kebetulan agak di pojok Iya. kantor gitu ya. Jadi udah masuk ke dua ruangan kantor, masuk lagi ke kantor yang paling pojok. Nah, mejanya itu di paling pojok gitu. Di dalam keadaan gelap, tangannya pun ruangannya besar gitu ya. Mungkin sekitar ukuran 10 kali ya, 10 kali 20 meter gede, dan Iya. karena banyak meja-meja gitu ya, meja kerja lah gitu ya, lengkap dengan komputernya masing-masing di atas meja gitu. Dan kebetulan kita di pojok gitu, lagi ngetik kayak gitu Sendiri tuh. sendirian itu, sekitar jam 10:30 lah, jam 10:30 ya, belum nyampe tengah malam sih, jam 10:30. Itu pintu direksi kan bertepatan dengan saya itu ya, ini kan komputernya depannya komputer tabung ya, itu bertepatan dengan saya itu adalah gang lorong menuju ke ruangan direksi. Lorong tuh gelap. Karena yang hidupin kan cuma ruangan ini doang, Iya, kan? Ruangannya 10 kali Yang Om pakai ya? yang Om pakai Iya. gitu, dan beradanya di pojok gitu ya. Itu lorong itu menuju ke ruangan direksi, kalau nggak salah direksi umum kalau nggak salah. Iya. Nah, itu agak gelap, memang bukan agak gelap, memang digelapin Gelap, iya, karena digelapin. memang nggak ada orang, gelap. Itu seperti ada orang yang jalan dari arah, Apa jadi itu, Om? Sosok atau suara? sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Itu jalannya itu kayak apa ya? Kayak orang pakai sepatu roda, gimana sih? Iya, stabil gitu ya, Pak? Enggak Stabil. kelihatan gitu ya? gini. Nah, enggak kelihatan. Kan kalau jalan orang kan mungkin Iya. gini ya. Ini kan. Iya. Dia enggak kayak model Stabil hologram. melayang Iya, gitu kayak ya, model melayang gitu ya. hologram ada sedikit samar jalan.
Wah, itu gila sih. Saya pikir itu cuma halusinasi saya aja. Karena kecapean gitu ya. Karena kecapean, saya nggak habis pikir. Saya ceritain mungkin pasca 2 hari setelah itu saya ngomong ke Pak Mul. Pak Mul cuman ketawa doang. Kenapa katanya? Dia bilang, Van, makanya saya heran kadang-kadang kamu kok maunya malam-malam ngerjain tugas di situ sendirian. Karyawan di sini aja nggak ada yang berani ngelembur, katanya. Karyawan ya. Karyawan di sini aja yang udah lama ya, yang kerjanya di sini itu disuruh lembur sampai malam nggak ada yang berani. Nah kamu sekarang malah ngerjain tugas sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam. Mau ngapain gitu kan? Gitu. Kok ngerjain tugas sekolah kok sampai lama begitu gitu? Kamu ngapain gitu kan di sana gitu? Ya saya ngerjain ini disketnya kan saya waktu itu kan masih pakai disket disket ada disket floppy disket yang kapasitasnya cuma 3,5 megabyte gitu yang kecil itu yang kotak yang agak gede juga ya kecil-kecil kapasitasnya kan itu masih pakai DOS gitu ya, masih DOS tahun 95 itu ya. Ini saya buktinya saya sampai satu box gitu kan dikumpulin disk apa namanya disknya itu dikumpulin kotaknya. Ini saya tugas saya bilang gitu. Ini makalah-makalah yang di saya ketik lah gitu ya. Ya itu nggak ada yang berani. Area di situ aja nggak ada yang berani. Sampai maghrib lewat itu nggak ada yang berani, mereka pada pulang. Kalau ada kerjaan yang ditunda itu dibesokin berarti. Biasanya dibesokin. Kalau enggak mereka minta ditemenin. Nggak mau 1 orang. Jadi mesti 2 orang atau 3 orang, lalu mereka berani ngerjain. Itu pun nyampe jam 8 malam. Jadi jam 8 baru mulai ya? Jam 8 itu baru mulai. Ketika orang-orang jam 8 itu batas akhir mereka. Tapi mereka pasti itu pulang baru mulai. Tapi Om baru mulai jam 8 itu. Dan itu udah sering, bukan sekali 2 kali. Tapi Om baru dikasih lihat tuh saat itu ya? Sebenarnya banyak yang noise yang kecil. Yang minor kayak gitu banyak. Kayak ada suara gitu ya. Dan ada bau-bauan itu sering. Cuman Om sering abaikan. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat gitu. Masalahnya ini tugas siapa yang mau ngerjain gitu ya. Iya. Besok juga kan istilahnya udah kuliah kan pasti ditanyain sama dosen. Dosennya dia waktu itu Om dosen pilar semua ya gitu. Nanyain terus gitu kan. Gimana tugas kamu? Kan bisa ngetik ya. Om juga bisa ngeprint gratis gitu loh. Iya betul Ya, kan? betul. Di kantor kan Ya sekalian kan. Ada kertasnya, kertas APS-nya kan gitu lengkap. Jadi saya setelah ngerjain langsung di print, jadi udah pada hasilnya gitu. Jadi istilahnya mau nggak mau Om harus paksain, berani nggak berani Om harus paksain itu. Nulis kecil tuh banyak seperti minor yang aneh-aneh gitu ya, kayak bau-bauan, seperti yang ngetik nih, kecium bau wangi di samping kanan gitu, bau wangi kayak parfum melati lah gitu. Itu sering di pojok tuh, karena di pojok itu dekat jendela besar, nah di luarnya itu udah ada pohon besar lagi. Pohon sejenis sana tapi besar, mungkin tingginya mungkin sekitar ada 50 meter. Dan memang kawasan itu pohonnya pohon tua semua. Banyak pohon tua di situ tuh. Iya, pohon tua. Di perkantoran itu banyak pohon tua dan model kantornya pun kayak model kantor tua gitu. Iya, kantor jadul. Kayak kantor jadul gitu, kayak kantor jadul. Keramiknya juga udah keramik jadul gitu ya. Ya bisa kebayang lah kayak gitu ya. Itu sering tercium bau wangi-wangian gitu. Dan ada suara seperti ada yang ngobrol gitu, ada yang ngobrol di area direksi yang gelap itu. Kayak ada orang ngobrol gitu. Tapi Om pastikan di situ tidak ada siapa-siapa. Sapam kan adanya dia standby-nya di luar pos, iya, kan? Dan jaraknya agak lumayan jauh iya, dari kantor ke pos sapam itu mungkin ada sekitar 20 meter gitu. Kan pos sapam ada agak depan ya, agak menjorok ke pinggir jalan gitu ya. Sapam juga masih berdua ya? Sapam juga berdua biasanya, berdua dia. Nggak pernah sendirian. Terus sama ini tuh Om, jadi dulu saya mampu bercerita, jadi saya juga ada pengalaman juga, jadi lagi bareng Om Irfan ini. Jadi dulu nggak tahu Om masih ingat nggak, dulu tuh Om pernah diomelin sama ibu gara-gara jadi kita lagi, Om ini lagi rencananya mau ngerjain tugas, cuman karena kita ikut-ikutan main berempat apa bertiga gitu, pokoknya masih kecil-kecil gitu. Terus tiba-tiba adik yang paling kecil hilang. Waktu itu usianya umuran 3 tahun, dia baru bisa jalan. Pokoknya udah bisa lari lah, lagi bisa lari.
itu lagi-lagi maghrib Om. Menjelang maghrib. Iya, menjelang maghrib hilang. Kondisinya anak balita hilang. Dan Om sempat pulang dulu, terus balik lagi, diomelin, balik lagi, kita nyari rame-rame. Terus dia diketemuinnya jadi kalau misalkan di daerah di kawasan kantor pengairan itu, di depannya tuh kayak ada instalasi air kotor, jadi bentuknya tuh kayak kotak gitu, kotak besar ukuran 1 kali 1 meter, dalamnya tuh kurang lebih sekitar dalamnya 1 meter lah, jadi ada gordes besinya gitu Om, bisa diangkat gitu. Nah, ada di situ lagi gelantungan, pegangan, dan itu kita teriak Om waktu itu. Nggak tahu Om masih ingat nggak? Itu maghrib. Om sih ingatnya betul memang main sama kita ya. Iya, dia hilang. Dan Om itu melihat pergerakan keponakan Om itu nggak kelihatan sama Om. Betul-betul nggak kelihatan. Iya, dia lagi sering lari-lari kan. Di luar pengawasan Om gitu. Padahal Om ada di situ gitu. Jadi areanya itu adalah di pekarangan di depan kantor kan? Iya, depan kantor. Dan di situ banyak pohon-pohon besar. Iya. Dan di samping ini kan kantor nih. Ini pekarangan kebun taman kantor depan. Iya, Dan di sana itu ada kantor juga, ada kantor operasionalnya. Iya, yang besarnya. Di balik kantor operasional itu di sana banyak gudang-gudang kosong. Nah, semula pernah jalan-jalan ke sana sebelumnya sampai ke depan kantor itu. Terus balik lagi ke kantor yang tengah itu, pekarangan tengah kebun taman tengah yang biasanya main di taman itu kan. Iya. Karena memang agak sedikit rapi ya, tamannya itu agak sedikit rapi. Tapi di situ memang ada lorong yang memang saluran yang menuju ke Citarum, Citarum gitu. Om sama sekali nggak tahu pergerakan keponakan ini kemana gitu ya. Tahu-tahu katanya, loh kok ini ya taruhlah katakanlah nama keponakan saya itu Berry ya. Si Berry ini kok kemana gitu ya. Tahu-tahu diketemukan tuh sama satpam, loh si Berry-nya ada di sini katanya. Ada di lorong yang saluran menuju ke Citarum. Itu memang agak sedikit besar sih. Dan kering gitu, nggak ada air, kering di situ. Dan kita pun bisa loncat ke bawah itu gitu, karena memang kayak ada berupa legokan gitu. Dan agak sedikit di ujungnya itu ada lorong kayak semacam pipa besar yang menuju ke Citarum kalau nggak salah ya, ke Citarum gitu. Nah di situ tuh dia lagi ada di situ. Jadi mungkin kalau kita turun ke bawah itu mungkin sekitar ada 60 cm lah ke bawah gitu ya. Itu memang masuk akal sih kalau ada anak kecil yang masuk ke situ, karena memang masih bisa diloncatin sama anak kecil. Nah Om itu nggak tahu pergerakan dia itu, kok tiba-tiba ada di situ ya? Kapan dia ke situnya gitu? Dan itu kejadiannya persis jam 5 sore mau menuju maghrib. Dan selesai diangkat itu pas azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu baru diangkat. Sini, jangan di situ, ayo pulang. Sebelumnya kan nyari dulu ya, Om? Nyari dulu. Iya. Om nyari dulu tuh. Ke balik-balik taman itu, si Berry ini kok nggak ada gitu ya, nggak ada, kemana mainnya nih anak. Nah, keponakan Om yang lain ada, ya termasuk kamu ada. Kemudian teman-teman tetangga yang tinggal di situ pun, yang anak kecilnya sepantaran kamu, ada juga kan di situ. Si Berry kemana nih? Nah ya ditemukannya itu ya itu sama satpam. Ternyata ada di situ. Kenapa kok? Saya sampai mikir tuh, kenapa kamu ada di situ ya? Kapan kamu di situnya? Iya, karena kan kita rame-rame kan ya, Om. Iya, dan kakak saya waktu itu ya tahunnya itu di luar pengawasan saya katanya. Dia mengklaim bahwa saya itu teledor gitu ya dalam mengasuh keponakannya gitu. Saya mikir, saya dalam hati, saya nggak tahu pergerakan keponakan saya. Emang gitu. Aneh sih Om, itu emang aneh karena itu ya Om ya. Jadi kalau seingatnya dulu tuh kondisinya ada airnya itu, ada air ngalir, dia masih gelantungan pegangan. Nggak ada ya? Nggak ada kering. Soalnya besokannya ketika berangkat sekolah lewat situ, lewat si instalasi air itu yang kotak itu ada sepatunya satu, sepatu kecil.
Iya, sepatunya memang Ketinggalan satu, Nah, tapi iya. itu kondisinya pastikan kering. Iya, Ingat betul berarti itu nggak kering. ada airnya ya? Nggak ada airnya itu. Jadi si pipa itu memang apa namanya, saluran memang untuk pembuangan ke Citarum, tapi dalam keadaan kering. Iya. Jadi separuh itu udah ada pipanya, ya menjorok ditanam di dalam tanah gitu ya. Dan separuhnya lagi masih dalam bentuk lubang, Iya. yang untuk peruntukan untuk pipa berikutnya yang memang belum dipasang. Jadi udah berupa cepungan gitu ya, Iya. cepungan logokan yang memang untuk ditaruh di pipa yang berikutnya yang belum Iya. dipasang. Dan kalau untuk Nah, keponakan saya itu masuk ke situ. iya. Gitu. Kalau untuk usia 3 tahun nggak bisa naik sendiri ya? nggak bisa naik, itu Iya. memang tingginya mungkin sekitar 60 atau 70 cm lah Iya, gitu. lumayan 70 cm. inilah ya. Hampir nggak nyampe 1 meter sih. Tapi kalau buat anak balita nggak bisa ya? Nggak susah naiknya gitu, karena memang itu tanah kan, nggak ada pijakan buat naik gitu. Oh ingat itu kering kondisinya, kering, nggak ada air. Kalau ada air mungkin dia udah Iya, udah ke bawah. lewat ya. dong. Udah Cuman lewat. emang Itu kering gitu. kawasan itu emang aneh ya, di daerah situ Itu banyak aneh. banyak aneh-aneh. Itu aneh itu, Iya. betul. Ya, karena beberapa teman saya pun yang kerja di sana itu suka ada yang nyaru-nyaru gitu, Iya. nyaru-nyaru temennya. Kayak kejadian Om Kayak itu tadi. kejadian ya. Om tadi ya, gitu. Hmm. Jadi ketika dia berada di panel kontrol ya, Iya. satu orang, dan ternyata satu orangnya lagi di tempat yang lain Ada juga. ada juga gitu. Wah, itu gila. Gila banget itu. Itu serem banget gitu. Dia melihat ke panel kontrol dia ada orang itu, tapi di tempat yang lain orang itu udah ada di sana gitu. Sampai dia bingung gitu, nanya, loh kamu tadi panel kontrol di sini kok lewat mana, kok cepet Iya. banget gitu. Persis seperti kejadian Om ketika menonton Piala Dunia tahun 94 itu gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, cerita Om. dari Om. Terima kasih banyak nih Om Sama-sama, udah ya. cerita-cerita buat Sohib Malam bercerita. Mungkin lain kali next kita cerita lagi Om ya. Oke, Lebih siap, banyak siap, lagi. siap. Terima kasih Sohib Malam bercerita yang udah stay sampai akhir video. Pokoknya nanti kita tunggu ceritanya Om Irfan lagi. Jangan lupa share videonya, like, comment, subscribe. Mungkin ada teman-teman yang mau bercerita juga di Malam Bercerita, boleh nanti bisa di komen atau bisa hubungin ke adminnya, nanti bisa lihat di bio untuk ininya, datanya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, makasih Om. Ya, siap. Edwin Channel.